Nah, ini bentar, coba ku invite Intan. Nah, coba gimana? Apakah sudah? Aduh. Nah, gini biar lebih cakep aja nih. Mari kita menunggu saudara mana? Nah, nah, bisa. Ini bisa. Ah, cuman suaramu hilang. Suaramu, headphonemu itu disconnect kah? Tapi suaraku aman nggak? Nah, suaramu yang nggak ada nih. Kedengarannya cuman kayak ada desir gitu. Nah. Halo? Tuh ada. Itu ada. Nah, oke. Itu ada. Aman? Itu aman. Sepertinya Aku tidak bisa melihat video Anda, boy. nggak bisa, Bu. Gimana sih ini? Kenapa sih? Ada apa sih ini? Tadi aku yang nggak bisa lihat videomu. Nah, ini Iya, gantian. dari tadi sih sebenarnya. Aku nggak bisa lihat. Oh iya, Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan di live-nya nih kelihatan nih, di live-nya kelihatan. kelihatan ya. Tapi aku berasa ngobrol sama ruang hampa aja. bukan ruang biasa, Beda. ini ruang hampa ini. Iya. Suaramu agak hilang anyway. Suara nggak hilang ini. Tolong Gimana? deketin lagi. Aman nggak? Kurang. Aman nggak? Aman, tapi deketin lagi. Deketin gimana, cuy? Bentar. Op. Ya, udah. Udah. Kedengeran nggak? Kedengeran. Aman lah ya. Aman. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya dan sobat yang tidak bisa melihat wajah saya karena kehalang. Iya, anjir lah. Aku ngelihat kekosongan di depan saya ini. Siapa? Nggak apa-apa, dunia kan penuh kekosongan. Jadi malam hari ini kita membahas si Fraser. Kita memilih untuk berteman atau melawan dia. Si Fraser terkait gagasannya tentang feminisme gitu kan. Nah, ini kita kedatangan teman kita, Mbak Intan Fajria. Dia adalah seorang penuh alam semesta. Jadi wajar nih, bercanda ya. ruang hampa gitu kan, karena berkelana di alam semesta gitu, penuh kegelapan nih guys. Gitu ya. Kita ini cuma setitik debu di kosmos yang luar biasa gede. Di Masakti kan gede nih. Kita kecil doang, bre. Dan di sini lagi hujan. Oh, hujan. Aduh, adem Iya. coy. Iya dong. Nih kelihatan nggak sih hujan? Oh iya. Jadi cocok nih kita bahas Fraser gitu kan, gitu kan, suasana sendu gitu kan, butuh yang membara dikit lah. Gitu. Oke, mungkin gimana? Lanjut. Nggak lanjut. Kasian nih orang ngomong sama ruang hampa ya. Anjir, nasib. Iya loh, sumpah. Bentar deh. Oke, ini nggak bisa ya, lift dulu terus itu lagi gitu, nggak bisa ya. Nggak, sudah opening, Mbak. Oke deh. Nggak apa-apa, kita membiasakan diri, siapa tahu besok Rufi jadi ruang hampa gitu, ganti nama gitu. Sedihnya. Mungkin aku pengen mulai dari pertanyaan paling dasar. Nancy Fraser sebenarnya siapa sih, Mbak? Siapa sih sebenarnya Nancy Fraser itu? Biar kenal gitu orang-orangnya. Kenalan dulu ya.
Tapi sebelumnya Iya, kenalan sama aku dulu, penting nggak sih? Nggak usah ya? Oh boleh lah, boleh lah. Ini kan Razer Oke. ini kan istilahnya dibawakannya sama Intan nih, gitu kan. Nah sekalian barengan ya, ada nggak kesamaan dengan Razer nih kira-kira? Ayo kenalin dong. Monggo, 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 Ada, monggo. halo semuanya, aku Intan. Kalau dibilang ada kesamaan sama si Fraser, aku nggak merasa ya. Tapi ada lah mungkin ya sedikit-sedikit si Fraser ini sebenarnya bisa dibilang sebagai feminis sosialis, feminis kiri. Tapi kalau dibaca kalian kayak kaget gitu, ternyata dia nggak pro sama si Marx gitu. Malah ternyata dia eh, membela apa agen sama kapitalis gitu. Harusnya pro ya sama si Marx, gimana sih? Iya, harusnya gitu. Nggak konsisten tuh orang, ngeselin. Iya memang. Sepertinya sama kayak saya yang ngomong ini nggak konsisten. Anjay. Ya nggak apa-apa. Itu dinamika hidup kawan. Percayalah. Ya. Jadi dia tuh filosofis yang dia eh, ngebawain pendapatnya Judith Butler juga sama pendapatnya salah satu filsuf lagi aku lupa, cewek juga gitu. Intinya dia memerangi salah satu ketidakadilan berbasis gender, terutama pengen mengangkat tentang kapitalisme ya. Karena di beberapa di gelombang pertama khususnya itu pembahasan feminisme itu hampir hilang tentang kapitalisme gitu. Mengacunya pada apa ya pembahasan-pembahasan yang udah nggak lagi memberan apa ya namanya. Aku kok lupa ya istilahnya. Yang Ini gelombang loh. satu kalau nggak salah identik juga dengan itu kan, kayak hak bersuara gitu-gitu kan. Mereka kan, gelombang Hmm, pertama ya. ya. Dan Raser ini mencoba untuk memberikan ruang bagi feminis-feminis yang termarginalisasi karena sebenarnya di gelombang pertama itu cuma orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya pendidikan, akses pendidikan tinggi aja yang bisa merasakan apa itu keadilan gitu. Padahal sebenarnya itu eh, kalangan kita yang kalangan bawah gitu juga harus mendapatkan hak yang sama, tetapi ternyata enggak, ternyata itu masih kelas-kelas atas gitu. Gitu sih kurang lebih ya awal-awalannya. Iya, Halo? iya, ya, kayak apa? Feminis gelombang pertama tuh masih bisa kita bilang kayak apa ya? Masih penuh dengan beberapa kalangan yang elit ya, bisa dibilang menengah ke atas gitu. Jadi untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah ataupun yang kurang mendapatkan pendidikan itu masih jauh banget gitu dari spektrum ataupun dari cakupan mereka gitu kan. Bagaimana mereka memperjuangkannya gitu. Dia tuh kalau nggak salah tuh salah satu gerakan bukan gerakan sih, konvensi yang aku ingat tuh Seneca Falls ya, yang tahun 1848 itu kan yang apa namanya yang dibawain sama si Stanton ya kalau nggak salah kayak di Stanton, Iya, iya. di mana itu dia menyuarakan tentang hak pilih, cenderung ke apa ya, maksudnya cenderung ke birokrasi pada saat itu, di mana memang Iya pemahaman sih. tentang birokrasi sistem itu kan memang butuh pengetahuan yang lebih memadai dibandingkan dengan kayak dulu misalnya kayak buru-buru itu kan masih minim untuk pengetahuannya tentang kayak bagaimana sih sistem birokrasi, bagaimana politik dan bagaimana implementasi hukum dan lain sebagainya gitu kan. Terus Mbak, menurutmu si Fraser ini sendiri apa ya? Bukan Fraser, sebenarnya kita belum masuk ke Fraser banget. Kayak misalnya kita lompat Ya. ke dari gelombang pertama ke gelombang kedua gitu kan. Ya. Eh Kan Fraser ini gelombang kedua kan ya. ya, ya gelombang kedua dia kan sekitar periode 60-an 80-an ya, sekitar kayak gitu. Di gelombang kedua itu 60-an. 60-an kan mulainya ya. Terus Iya. juga salah satu yang kuingat itu untuk gelombang kedua ini kasusnya tuh Griswold ya melawan Connecticut pada tahun 1961 itu jadi salah satu gerakan
di dalam feminisme gelombang kedua ini yang menjadi salah satu simbol juga sih menurutku, karena di situ dia berhasil apa ya melakukan banding terkait undang-undang yang berlaku di Amerika di daerah Connecticut, nggak salah aku lupa namanya secara pasti. Kamu nanti bisa cek di situ bahwa di situ mereka memperjuangkan tentang kontrasepsi itu ceritanya gitu. Jadi mereka berhasil nih gitu kan. Padahal dulu di Amerika tuh ada konstitusi yang bisa dibilang kayak di negara-negara bagian itu kayak melarang lah gitu kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi kemudian berbalik lagi ternyata di dalam konstitusi juga menyatakan bahwa itu termasuk hak privasi gitu kan. Jadi menang itu ceritanya. Itu salah satu apa ya simbol lah yang kalau aku bilang kejadian itu Griswold melawan Connecticut itu tahun 61-an. Terus kalau si Fraser sendiri nih Mak, di gelombang kedua itu mula-mulanya gimana sih dia memasuki gejolak feminisme ini dan juga sampai lah bisa dibilang dipandang sebagai salah satu aktivis feminis. Ya, sebenarnya si Fraser ini juga salah satu dosen ya yang mengkritik di apa ya waktu Hillary Clinton di gagal dalam apa sih pemilu atau apa gitu ya. Dia merasa sebenarnya nggak usah takut atau gimana karena sebenarnya Hillary Clinton pun nggak sepenuhnya membela hak wanita gitu, hak feminis gitu, karena yang ternyata dikira dibela ternyata enggak gitu. Yang dibela itu ya tetap kelas-kelas atas, tetap apa wanita-wanita yang emang sudah berpendidikan gitu, yang mendapatkan hak-haknya gitu. Terus si Fraser juga ambil pendapatnya Judith Butler yang ngangkat dari apa Judith Butler sama siapa ya? Aku lupa. Itu tentang teori ruang publiknya Habermas sama si ini apa? Michael Foucault kalau nggak salah ya. Tentang ketidakadilannya juga, tentang teori rekognisi kalau nggak salah. Jadi sebenarnya teori rekognisi ini kalau zaman gelombang pertama itu cuma apa ya, cuma membela hak-hak yang berbasis ekonomi aja gitu, berbasis ketidakadilan secara ekonomi. Tapi Fraser ini membuka kembali, mengkritik kembali kalau sebenarnya ada ketidakadilan yang lebih luas ya, antara kultur, gender, terus etnisitas gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya perannya dia ini lebih ke sebenarnya ketidakadilan ini nggak cuma masalah ekonomi loh gitu, tapi dia berusaha untuk mengangkat isu kapitalisme itu sendiri gitu. Kalau menurut siapa Bung Angga nih gimana dalam pandangan? Ya, jaringan. Oh ya jaringan Mbak Intanya jaringan. Ekonomi gitu dalam pergulatan gender gitu. Apakah emang ya sepenting itu gitu yang seperti yang dikritik Fraser gitu? Wah, moderator langsung ditodong ya. Iya dong. Oke. Baru kali ini apa ada bintang tamu berani nodong ini. Menurutku apa ya? Kalau kita lihat-lihat juga sebenarnya dalam ekonomi khasasnya Marxis ya itu kan selalu determinisme ekonomi gitu kan, apa ditujukan sama ekonomi. Memang sih kalau kita membahas tentang Marxisme apalagi feminis Marxis ya, Marxis feminis gitu, itu kan apa ya bosen juga gitu ekonomi terus gitu kan, kayak nggak ada yang lain gitu. Tapi yang menariknya gini loh, setelah aku juga lihat-lihat sekilas ya tentang Fraser, karena feminisme tuh ada aku beberapa kali baca juga, cuman tuh masih lompat-lompat ya, kayak kutu gitu, aku lompat sana lompat sini gitu. Tapi aku ngeliat yang uniknya dia ini mengatakan bahwa apa ya, dia nggak bisa dia kiri gitu kan, dia kiri gitu. Tapi tuh dia nggak langsung menjustifikasi bahwa apa yang diperjuangkan orang-orang kiri ini tepat gitu. Yang lihatnya nggak gitu, karena masih banyak kok, seperti yang Mbak Intan bilang tadi kan, masih banyak kok aspek-aspek yang sebenarnya kalau disentuh ataupun diungkapkan lagi itu menjadi cikal bakal yang juga cukup kuat dengan kesenjangan ataupun tidak setaraan dalam ekonomi juga gitu kan. Kalau dilihat juga memang kayak misalnya
Kautsky gitu kan, Kautsky, terus juga Stalin dan lain sebagainya kan, memang mereka kebijakannya rata-rata mencoba kayak misalnya Stalin itu kan socialism in one country gitu kan. Kalau si Trotsky pengennya sosialisme itu yang berskala internasional gitu, yang tidak mati gitu kan, revolusi permanen kayak gitu kan. Semua basisnya kayak di ekonomi, kebijakan agrikultur, sedangkan gender itu aku ngerasa memang sedikit terpinggirkan, Mbak. Ya terpinggirkan lah bisa dibilang seperti itu. Karena apa yang terlihat saat ini ataupun di masa-masa waktu sosialisme waktu masih jaya ya, ketika Soviet masih berdiri, itu memang apa ya, nggak terlalu diperhatikan, meskipun memang gerakan-gerakan itu juga mendukung yang namanya perbaikan gitu kan, mengkonstruksi ulang masyarakat yang awalnya dari masyarakat feodal, mereka juga membantu gitu kan gerakan-gerakan wanita. Tapi memang pada praktiknya pada saat pengembangan bagaimana suatu negara itu bisa maju, terus juga bagaimana pengembangan penduduknya itu memang agak kurang diperhatikan. Mereka fokusnya bagaimana development senjata, persenjataan, dan juga bagaimana kayak di saat itu kan sibuk dengan NEP ya kan, New Economic Policy rencana 5 tahunnya kayak gitu. Terus juga sibuk kultus individunya itu, Bapak Stalin itu, aduh puyeng ya. Bapak Stalin itu. Jadi memang Fraser itu kayaknya ngelihat bahwa sebenarnya sosialisme tuh apa ya, sudah seharusnya gitu kan. Sudah seharusnya mencoba untuk bukan perspektif baru, karena ini juga perspektif lama, udah dari gerakan gelombang pertama, terus juga gelombang kedua. Maka dari itu aku ngeliat dia mencoba untuk apa ya, membawa kiri baru, nggak juga kiri baru sih. Kiri barunya ini kiri baru mencoba apa ya, ngebawa kirian ini ke ranah yang lebih menyentuh gitu, ke struktur masyarakat juga, nggak cuma soal duit gitu. Karena kalau misalnya kita membahas soal ekonomi total, otomatis kita juga bingung kan, bagaimana kita mengkaji masyarakat secara menyeluruh, sedangkan di situ budayanya ada. Kan kayak contohnya kayak misalnya dia juga itu kan agak kecewa juga kan ngelihat gelombang pertama yang hanya dikuasain kalangan menengah ke atas. Itu Ya kan, sedangkan itu kan yang diperjuangkan sama si Fraser. Di sosialisme juga bisa dibilang apa ya, juga memperjuangkan, bisa kita bilang kesetaraan, tapi pada aspek ekonomi semata gitu. Aku ngerasa kayaknya memang Fraser ini apa ya, bisa juga kita sandingkan sama Silvia Federici ya, kemungkinan ya. Federici itu kan ada kiri-kirian juga ya, setauku, pembacaanku dia juga kiri-kirian, feminis juga, feminis kiri, dia orang Italia Amerika gitu. Dia juga ngelihat bahwa di dalam perjuangan Marxis itu sendiri itu memang butuh suatu gerakan yang signifikan gitu, nggak hanya tentang ekonomi, nggak hanya tentang bagaimana meruntuhkan kapitalisme, tapi juga bagaimana kita mengatasi patriarki, nah gitu, dan juga bagaimana merancang wanita sebagai pekerja gitu kan, di luar lingkup pekerjaan itu bisa mendapatkan hak-haknya. Nah, iya itu benar. Anda pancing yang itu ya, si Fraser itu juga sempat bilang sih kalau sebenarnya yang dia bela itu tentang apa pekerjaan rumah gitu, kayak ibu rumah tangga yang nggak dihargai gitu kan. Yang di gelombang pertama tuh kita masih fokus sama ya udah yang pencari nafkah itu ya yang laki-laki, terus yang pekerja rumah itu nggak dianggap sama sekali gitu. Nah, si Fraser ini mencoba untuk mengembalikan itu lagi gitu, mengembalikan mengapresiasi gitu kan. Cuma yang terjadi adalah gini, ini kan gelombang kedua gitu kan, yang dia perjuangkan selama ini sama Fraser contohnya. Mungkin Fraser adalah salah satu orang yang memperjuangkan hak-hak ini, tapi kalau kita lihat nih sampai sekarang, kayaknya belum ada perubahan yang sesignifikan itu nggak sih? Karena sampai sekarang pun masih ada tuh praktik yang pekerjaan rumah itu nggak dianggap setara sama pekerjaan-pekerjaan di luar itu gitu. Apakah jangan-jangan yang diusung sama Fraser ini juga belum menyeluruh atau
Ya aku juga nggak tahu karena ya balik lagi sih mungkin karena ketidakkonsistenannya dia ya dalam membawakan ini. Masalahnya si feminisme ini kan juga nggak cuma sampai gelombang 2 gitu, tapi kenapa masalahnya masih ada sampai sekarang gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi menurutku dia bukannya nggak konsisten sih menurutku. Karena mungkin itu tadi ya, dia juga pertama dia struggle juga dia juga memperjuangkan gitu kan, berusaha memperjuangkan di mana memang Ya, dukungannya pada saat itu terbatas pada ruang lingkup intelektual yang mendukung dia ataupun ruang lingkup masyarakat yang mendukung dia kan terbatas banget kan. Karena apalagi orang kadang sampai saat ini, sampai hari ini nih kita diskusi nih, itu masih banyak misinterpretasi, miskonsepsi tentang si feminisme itu sendiri. Banyak tuh masih sampai hari ini. Ada yang bilang, oh feminisme itu cuma akal-akalan supaya bisa menyaingi maskulinitas. Ada juga feminisme itu iya loh, akal-akalan iya. supaya Iya. wanitanya itu yang malas bekerja aja atau pengen gimana, pengen Iya. enaknya aja gitu udah posisi bos kan. Yang benci laki-laki Enggak. gitu kan. Iya, bener. Bener, banyak gitu, banyak miskonsepsi yang kayak gitu. Makanya aku ngerasa kenapa gerakan itu kayak apa wacana yang pengen diwujudkan sama Fraser itu masih mandek. Aku ngerasa ada kayak apa ya, bukan ketidakmampuan sih. Wanita itu mampu, perempuan-perempuan itu mampu, cuman karena kayak dorongan dari lingkungan sekitar yang nggak mendukung loh mbak, gitu, nggak didukung sama lingkungan sekitar. Jadi akhirnya gerakan mereka, semangat mereka untuk memperjuangkan hak itu ya pupus aja, karena bagi mereka kalau misalnya itu lanjut, takutnya takutnya malah memberikan impact buruk ataupun memberikan apa ya, masalah tambahan baru bagi di dalam keluarga atau lain sebagainya. Karena tumbuh di lingkungan yang nggak mendukung suatu perubahan itu susah sih sebenarnya menurutku. Makanya banyak gerakan-gerakan yang Iya sih. mandek gitu kan, nggak terbatas feminisme, gerakan misalnya gerakan ya anggap saja kayak Marxis, sosialis, terus juga termasuk gerakan pasar bebas juga banyak hambatan gitu kan. Bahkan gerakan demokrasi aja banyak hambatan dari oligarki, ya gimana mau berkembang gitu loh. Iya, iya, iya. Iya sih. Aduh, bawa oligarki lagi aja. Jadi kalau dilihat lagi kayak si Fraser ini kan dalam pembacaanku itu mungkin cocoknya diduetin sama tadi si Federici tau aku lihat, karena gini, si Federici itu dalam dalam bukunya yang berjudul Taliban and the Witch ya kalau nggak salah itu dia kayak memberikan apa ya, gambaran tentang bagaimana gitu kan, apa ya, bagaimana caranya bukan mengatasi sih, kayak berhadapan dengan kapitalisme itu sendiri. Itu yang aku baca. Nah, kalau dari Mbak Intan Menghadapi apa? sendiri ini, bagaimana cara menghadapi kapitalisme Menghadapi apa? dan patriarkinya gitu di dalam The Caliban and the Witch itu juga jadi salah satu apa ya, buku Bagus yang nih, bagus. signifikan banget gitu. Karena dalam hal itu dia coba kayak menjelaskan tentang akumulasi primitif kalau nggak salah juga. Jadi kayak kan Marx juga menjelaskan hal itu kan, akumulasi primitif, dan dia juga menjelaskan hal itu dengan cara yang lebih baik, yang lebih mudah dimengerti gitu. Jadi dia nggak cuma menyajikan bagaimana gerakan kiri itu berbasis pada ekonomi, tapi dia juga menyangkutkan gerakan itu bagaimana dia menyangkutkan gerakan itu kepada patriarki dan bagaimana caranya untuk masyarakat ini mengatasi gerakan patriarki itu gitu, supaya apa, tercipta kesetaraan secara gender, kultur, dan juga aspek-aspek lainnya gitu. Kalau Mbak Intan sendiri udah baca bukunya si NC Fraser belum? Udah belum? Gimana, Belum gimana, tuh. sorry. Udah Gimana? baca esainya atau baca bukunya belum si Fraser? Kalau udah, bagian mana sih? Bukan bagian sih, buku apa sih yang jadi favorit kira-kira? Eh, aku baca ini sih, feminisme kritis dan gender punya Nancy Fraser. Itu dia ngekritik ngekritik tentang kapitalisme dan gender sebenarnya. Nah, menariknya, kenapa aku merasa dia menarik, karena dia juga sempat sempat apa ngerasa ini loh, apa sih namanya, aku lupa. Dia sepakat sama Judith Butler, tapi dia merasa kayak
kayaknya ini kurang deh si Butler ini gitu. Jadi dia menyatukan konsepnya Butler sama siapa gitu. Padahal konsepnya dia sendiri juga belum gitu kan, belum matang kalau menurutku yang dia ajukan ini gitu, yang aku baca itu. Dan dia mengatakan gini, sebenarnya kapitalisme dan patriarki itu nggak bisa dipisahkan menurut Fraser gitu. Kenapa gitu? Karena kapitalisme dan patriarki itu ada dalam satu kesatuan gitu. Kayak contohnya negara, makanya seharusnya gerakan-gerakan feminisme itu bisa bisa disuntikkan gitu mungkin ya, istilahnya aku nggak tahu istilah tepatnya kayak gimana, tapi ya nggak bisa dilepaskan gitu aja dari negara gitu, karena berurusan sama yang itu tadi yang kayak Bung Angga bilang tentang apa sih, tentang apa tadi ya bilangnya, kalau tentang birokrasi ya, tentang birokrasi. Kalau sebenarnya nggak jauh-jauh dari sana gitu, kita ada, kenapa ada pembagian antara pekerja pencari nafkah gitu yang di luar sama yang di dalam, itu kan juga sebenarnya ada kaitannya sama konstruksi negara gitu, negara yang membuat sesuatu itu menjadi hal yang pasti gitu, hal yang mesti dijalani gitu. Padahal kalau misalkan feminisme itu diusung juga dalam negara gitu, kemungkinan hal-hal yang ketimpangan atau ketidakadilan ini nggak mungkin terjadi sampai sejauh ini gitu. Mungkin ada tetap, cuma nggak sesignifikan sekarang yang kita tahu gitu. Gitu sih mungkin, karena memang iya sih, aku nggak sepakat kalau memang kapitalisme sama patriarki ini nggak bisa dipisahkan gitu, menurut si Fraser gitu kan. Cuma ya gitu sih mungkin yang bisa dilihat sampai sekarang pun masih seperti itu gitu. Kayak kayak kalau kita lihat juga tuh ada benernya juga sih Bakunin ya nggak sih, ya ada benernya juga gitu. Bubarin aja gitu, bubarin aja udah, karena memang apa yang dibubarin nih sih ada sebelah itu, bubarin aja tuh sebelah tongkrongan. Jadi beneran di sebelahku ada tongkrongan aja. Oh iya kah, sorry. Jadi gini, memang kalau kita lihat juga Fraser itu seharusnya idenya itu memang cocok sih. Kalau aku lihat ya cocok gitu, karena aku nggaknya sekilas cocok, karena dia nggak juga cuma fokus pada aspek-aspek yang penting gitu kan. Misalnya yang jaga penting, tapi pada akhirnya si Fraser ini juga mengangkat isu penting yang dilupain. Aku nggak tahu ya, apakah memang society kita atau memang sistem kita ini memang lupa, pura-pura lupa, atau memang dilupa, atau memang udah gitu aja. Tapi Fraser ini secara nggak langsung dia mencoba mengingatkan kita gitu, bahwa ini loh seharusnya ada PR yang kalian selesaikan gitu. Ada bagaimana society kita ini menyelesaikan tugas ini gitu, nggak cuma sekedar bagaimana kita secara secara kolektif hanya fokus pada aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, karena kesetaraan gender, juga pembagian kerja, terus juga bagaimana hierarki birokrasi yang menyangkut hak wanita itu juga penting, karena kan bisa kita bilang kayak contohnya aku ngeliat tuh sebelum gelombang kedua, sebelum gelombang pertama itu kan salah satu contoh yang menurutku ideal itu kan perempuan dari Sparta ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Nah, karena aku juga baca juga, karena di Sparta itu walaupun kita lihat kan termasuk salah satu society yang kuat ya pada waktu itu, di mana kayak para ksatria-nya yang cowok-cowok itu pergi berperang, yang wanitanya nggak cuman dibiarin di dapur, tapi mereka juga diberikan pendidikan, masyarakatnya sadar terhadap kesetaraan, dan mereka juga diberikan kemampuan untuk membela diri dengan cara pelatihan yang mirip dengan para lelaki, namun pada porsinya disesuaikan lagi. Jadi mereka juga bisa membela diri kalau misalnya ada musuh yang nyerang. Jadi aku melihat bahwa itu di tahun berapa ya? Sparta itu zaman kuno sih, aku lupa tahunnya berapa. Bener aku lupa. Tapi itu zaman kuno.
pokoknya sebelum si siapa aku lupa feminis sebelum Masehi. bukan feminis yang ngetop juga itu aku lupa namanya siapa, pokoknya sebelum itu jadi dia mencoba untuk menggambarkan sebenarnya gitu. Kalau kita Fraser tuh secara nggak langsung kayaknya pengen nyenggol ke situ, cuman aku nggak tahu, mungkin dia kurang referensi ataupun dia belum ngebaca ya di zaman itu. Jadi Bisa jadi. dia fokusnya memang ke kritiknya terhadap gerakan feminisme yang pertama kan, yang masih minim banget. Tapi kalau Mbak Intan sendiri nih, kayak ada nggak sih udah semangat Fraser yang kita bisa lihat hari ini gitu? Kalau semangat Fraser gimana ya? Ada ya mungkin, dan aku nggak tahu adanya ini harus kita mulai atau memang sudah ada, aku juga nggak tahu ya, karena yang aku lihat mungkin masih banyak orang yang mengira feminisme itu gerakan yang membenci laki-laki gitu, yang masih banyak salah kaprah lah ya. Padahal sebenarnya feminisme sendiri itu ada apa ya, kalau kata Mbak Uti kemarin itu spirit yang dipunyai sama laki-laki sama perempuan gitu. Dan sebenarnya isu yang diangkat juga nggak sekedar apa yang kayak rame-rame sekarang kayak split bill lah, atau cuma gara-gara angkat galon lah atau apalah itu gitu kan. Padahal lebih dari itu sebenarnya isu feminis, terutama yang diangkat sama Fraser gitu kan, yang menurutku sangat-sangat disoroti itu ya, yang tentang gimana cara kita mengapresiasi pekerja-pekerja di dalam rumah gitu, yang sebenarnya nggak sama sekali dianggap gitu, yang bahkan ya katakanlah kita sekedar mengucapkan terima kasih ketika udah dimasakin di rumah gitu ya kan, itu tuh jarang bisa dilakukan sama lingkungan kita sekarang. Kayak seolah-olah ya udah taken for granted aja gitu. Oh, udah dimasakin nih gitu. At least terima kasih lah, itu juga pekerjaan ya kan. Pekerjaan dari orang tua yang menurutku harusnya itu dibayar coy gitu. Harusnya itu dibayar mahal karena itu capek gitu. Iya, benar. Selesai di restoran aja dibayar gitu. Dia tuh apa ya, all in one loh. Kayak nyapu iya, terus habis itu jaga anak iya, kalau punya anak ya. Terus sama masak juga iya, cuci baju iya, anjir semua dia kerjain, tapi dia nggak dapat apresiasi sedikit pun gitu. Yang aku rasa itu perlu sih ditumbuhkan semangat itu gitu. Yang menurutku semangat Fraser ini harus ada di kita semua sih, nggak cuma di saya atau nggak cuma di Anda, Bung. Jadi semua yang emang apa ya, menurutku isu feminisme itu nggak cuma sekedar tentang perempuan, tapi tentang humanisme ya, tentang kemanusiaan. Mantap nih, ini benar. Iya, benar, pas. Iya. Pas, setuju. Gimana? Iya benar, karena kayak tadi kan kita bilang kan nyebelin juga udah dimasakin tapi malah masak Indomie gitu kan nyebelin kan, udah masak lauk banyak nyebelin banget, malah masak Indomie, malah beli KFC kayak gitu dan lain sebagainya, nyebelin. Udah kagak dibilang makasih, udah nggak diapresiasi, malah beli. Iya loh, ya kan. Tambah lagi aku pernah aku setuju tuh. Gimana? Pernah ada kasus sih sebenarnya, bukan kasus ya, tapi menemui fenomena gitu, fenomena di rumah atau di mana gitu. Aku pernah menemukan kalau ada salah satu anggota keluarga yang baru pulang ke rumah karena dia merasa udah capek-capek nih kerja gitu kan, terus ngelihat yang di rumahnya lagi tiduran, lagi ini, tidur aja gitu, masak kayak apa, kayak cuci kayak apa kayak gitu. Padahal yang aku lihat di rumah itu dia baru selesai boy gitu, cuma emang anaknya banyak aja di rumah gitu. Jadi kayak ya karena anaknya banyak kan jadi rusuh lagi ya, jadi kotor lagi gitu. Tapi kenapa hal-hal yang seperti itu nggak dilihat gitu? Seolah-olah ini nih gua nih yang kerja di luar nih yang capek banget nih gitu. Karena dia dibayar gitu.
Anjay, yang secapek di rumah tuh nggak dibayar, coy. Dan itu yang dimarahin lagi, anjir. Kalau udah jadi kayak gitu, gue milih pensiun dini aja sih. Anjay. Ngelambain tangan ke kamera gitu kan. Enggak, Pak. Jalan. Iya, bener. Nggak kuat gitu. Iya. Ya memang feminisme itu aku setuju kan. Bukan sekedar tentang bagaimana kita memperjuangkan hak wanita, hak perempuan, bukan sekedar bagaimana kita itu mengangkat isu-isu sensitif, isu-isu gender, tapi lebih daripada itu. Ini semua menyangkut humanisme gitu, ya kan? Iya. Juga kalau misalnya gimana ya, feminisme itu bisa diterapkan, diimplementasikan dan masyarakat kita melekatkan hal itu kan jadi juga apa ya, salah satu penyeimbang di dalam sistem, penyeimbang di dalam birokrasi, penyeimbang dalam keluarga. Karena kalau didominasi sama laki-laki juga ya nggak seimbang. Juga banyak laki-laki yang nggak dapat bagian di dalam hal itu kan. Jadi mungkin dengan adanya kehadiran wanita, terpilihan wanita, terus juga bagaimana gender sudah mulai diperhatikan, setidaknya di situ ada penyeimbang dari yang tadinya nggak seimbang, gitu kan? Karena memang perkara. Jadi sebenarnya ini tuh, ya, perkaranya tuh unik gitu loh. Dan nggak seremeh split bill, anjir. Iya, nggak seremeh split bill. Bener, nggak seremeh itu gitu. Masalahnya tahu nggak sih, kasus split bill itu beberapa kali loh. Apa sih jenengnya anjir, apa sih namanya, keceplosan bahasa Jawa, anjay. Ini loh, apa, dia viral beberapa kali split bill itu. Split bill, ya benar-benar. Kayak ada nggak sih isu yang lebih penting gitu daripada split bill aja jadi masalah, cok, gitu. Kan padahal bisa jadi masalah kalau misal ya kamu dong yang bayar karena kamu cowok gitu. Nah, itu jadi masalah karena dia bawa gender gitu kan. Kenapa harus cowok gitu yang bayar gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar ya aku nggak punya duit nih sekarang gitu, boleh bayarin dulu nggak gitu. Ya itu malah masalah komunikasi, nggak ada nih masalah gender gitu di situ. Kayak ya nggak seharusnya itu dibawa ke ruang publik gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi gitu di dalam gitu kan. Ada yang lebih penting untuk dibahas, untuk coba diangkat isunya gitu dibanding sekedar split bill atau sekedar angkat galon aja gitu. Apa coba kita angkat galon mah nggak usah cowok sih ya. Cowok juga nggak semua bisa angkat galon, nggak semua bisa apa ya, otomotif gitu. Nggak harus gitu. Iya, gitu sih. Bener. Apa ya maksudku? Banyak hak manusia sih sebenarnya. Mungkin yang baru viral juga, ngikutin nggak kasus yang itu tuh UNY itu? Yang mana? Yang lagi viral di Twitter hari ini tentang pelecehan. Enggak deh kayaknya. Nah, aku juga. Enggak deh kayaknya. Kayaknya nggak pengen deh. Kenapa tuh? Nggak pengen kusenggol sini deh. Masih simpang siur kayaknya. Walaupun gimana aku juga belum mengulik lebih lanjut. Oke. Nanti daripada ya. Daripada dipotong netizen nih kan, rame nanti. Ribet lagi. Iya. Ribet lagi. Jadi mungkin aku pengen. Tapi apa yang menarik? Kasus-kasus yang mirip-mirip gitulah. Kayak misalnya ada suatu viralan yang ternyata itu hoax dan lain sebagainya, apalagi menyangkut gender ya. Aku ngerasa itu salah satu penghambat kesadaran gender kita. Karena gini, kenapa? Dengan adanya kasus-kasus hoax kayak gitu, misalnya kayak masalah kekerasan seksual kayak gitu kan, yang misalnya dimanipulasi ya, dalam artian itu nggak benar-benar tidak terjadi, tapi hanya pengen dapat viralannya aja, pengen famous aja oleh salah satu pihak. Itu jadi salah satu penghambat karena gini, society kita akan menangkap bahwa ternyata dengan keterbukaan gender justru malah dikacau. Itu kadang yang agak menghambat gitu. Oh gitu. Kacaunya kenapa gitu kan? Karena gini, semakin kayak misalnya para wanita mulai sudah yang kayak kasus-kasus gitu ya, dalam artian yang dengan sengaja membuat hoax kayak gitu.
tuh bakal membuat stigma perjuangan feminisme itu jadi agak kacau gitu. Kacaunya karena mereka tuh udah bangun capek-capek ya, udah bagus-bagus nih gitu, udah hampir mendapatkan poinnya, tapi karena si kampret-kampret yang bikin masalah ini nih gitu, yang membuat suatu berita yang nggak benar gitu, pada akhirnya itu kan runtuh lagi, nggak kokoh dong fondasinya. Nah, aku ngerasa Fraser tuh sudah mulai meletakkan dasar bahwa itulah pentingnya mengkaji aspek sosial kultur itu secara menyeluruh, nggak cuma tentang duit, nggak cuma tentang politik, nggak cuma tentang birokrasi, tapi juga bagaimana kita menata media, menata apa ya, biar tidak terpropagandai secara buruk lah gitu. Ya pada akhirnya nanti akan membawa kita pada kemandekan gerakan, ya kan, kayak feminisme gerakan pertama ya sebatas apa ya, birokrasi di bidang politik. Feminisme gerakan kedua juga masih agak-agak tercium lah ya aroma-aroma kalangan menengah atasnya gitu kan, agak beda gitu. Nah, jadi aku merasa Fraser udah mulai ngasih lah ya, udah ngasih kita landasan yang cukup kuat untuk dipijak oleh masing-masing feminis ataupun masing-masing orang yang ada di sekitar kita gitu. Kalau Mbak Intan sendiri gimana tuh melihatnya? Sama sih, meskipun belum benar-benar teratasi, tapi tidaknya semangatnya Fraser ini perlu dicontoh juga, karena menurutku gerakan feminis ini akan terus ada ini ya, ada perubahannya, akan terus ada perubahan-perubahan yang lain, perkembangan yang lain gitu, akan terus ada perkembangannya, dan itu yang penting gitu. Karena kalau mandek di situ, justru kita nggak akan bisa berkembang dengan lebih baik gitu, nggak akan bisa berubah lebih baik gitu. Karena menurutku tetap ada kekurangan sih dalam konsepnya Fraser gitu. Bisa jadi lebih spesifik atau too general gitu kan, nggak bisa dikatakan tetap perlu perkembangan sih menurutku. Jadi nggak perlu sampai sesatu itu percaya sama si Fraser gitu sih, biar nggak wah ini Fraser nih bener sendiri nih gitu, nggak juga gitu. Tetap ada perkembangan tiap, karena gerakan feminisme juga nggak cuma ada di gelombang 1 dan 2 kan, dan isu-isu yang dibawa juga nggak cuma ini gitu. Ini cuma salah satu aja yang dibahas sama Fraser gitu. Cuma menarik sih menurutku, karena mungkin perbaruan dari gelombang 1 aja menariknya. Menariknya sama karena bawa kapitalisme sama gender itu sih, lebih ke situ. Jadi kayak dia udah tahu nih, bagian ini bisa bikin viral ini. Halo Cut, ada temanku padahal dia di belakang. Nggak apa-apa, ngeramein. Jadi aku ngeramein, thank you. Apa ya? Kalau ngelihat Fraser tuh kita mesti work life balance ya, seimbang ya. Kayak istilah zaman sekarang gitu. Karena kalau apa ya, dalam Fraser juga kan dia menjaga keseimbangan kan, berupaya untuk menjadi seimbang. Meskipun kalau aku lihat memang teorinya Fraser tidak spesifik. Itu general kan? Nggak spesifik. Dia terlalu general, terlalu umum, karena dia pengen ngebawa kembali nih, ini aspek yang gue lupain nih. Kayak kerjaannya udah rapi, udah dikerucutin, tiba-tiba datang berkas banyak, drag, cek lagi semuanya, kayak gitu. Tapi dia tuh ngegabungin Gimana? Nggak, lanjutin dulu. Jadi si Fraser ini juga menjadi pemicu juga sih sebenarnya bagi gerakan feminisme lanjutannya untuk mengkaji satu persatu kembali aspek-aspek yang ditinggalkan. Jadi pada akhirnya dia memicu juga kan, memantik lah. Nah, lanjut nih. Soalnya dia juga ini kan, cuma kayak nyatuin konsepnya Judith Butler, konsepnya Michael Foucault, kayak dia tuh ya mungkin filsuf tuh gitu ya kerjaannya, cuman yang nggak suka yang inilah tambahin aja, nggak suka yang inilah tambahin aja, kayak gitu loh. Jadi tukang masak ya. Tukang masak ya. Iya, tukang masak. Kurang pedas tambah
yang cabai, kurang garam kasih garam. Kurang MSG tambah MSG gitu kan. Ya, yuk, gitu sih. Tapi ya memang Gimana tadi? ya, kalau kita lihat-lihat, kita menarik ya, kita lihat feminisme, gejolaknya, patriarki dan sebagainya itu kayak masih panjang. Di masa depan itu masih jadi PR ya bagi generasi selanjutnya. Setelah kita tuh masih jadi PR lah, karena wacana ini nggak akan pernah putus gitu sampai manusia habis semua gitu loh. Iya sih, nggak akan pernah habis selama kalau Iya, benar. mau lebih ekstrimnya selama kapitalisme masih berlangsung ya. Tapi kalau kita balik ke gimana? Tapi kita nggak usah sok naif, sok-sokan membenci kapitalisme, orang kita aja makan McD sama KFC. Iya, benar. Kan? Benar itu. Tapi ingat, belum tentu yang makan KFC itu kapitalis. Waduh. Apa lagi nih? Tapi gini loh, setelah kita lihat si Vaser, bagaimana implikasinya dia, menurut Mbak Ika sendiri, kita ini berteman atau melawan dia sih harusnya? Gimana ya? Boleh di tengah nggak sih? Nggak boleh sih. Nanti bingung gitu loh, mana ini? Iya sih. Kalau menurutku berteman tapi lawan dikit boleh ya? Boleh lah. Boleh lah ya. Karena rasio. kalau berteman aja rasanya masih kayak ya berteman dikit aja. Agak kurang soalnya gitu ya kan. Iya. Karena ya gini loh, apa sih yang diangkat sama si Fraser kan seolah-olah kapitalisme itu buruk, seolah-olah ya kita harus memerangi patriarki dan lain-lain gitu kan. Padahal pada kenyataannya jangan-jangan bisa nih kita nggak usah memerangi tapi kita berkolaborasi gitu sama kapitalisme, jangan-jangan gitu. Atau mungkin dari apa sih anak ekonomi sendiri nih gimana nih pandangannya, apakah bisa kita berteman dengan kapitalisme gitu, apakah bisa nih kita berkolaborasi dengan katakanlah patriarki aja. Kalau berteman dengan patriarki mungkin susah ya, karena tetap ada yang inferior. Jangan sih. Nah, nggak bisa ada yang inferior gitu kan, ada yang gimana lah gitu kan. Tapi kalau dengan kapitalisme aku ngerasa masih bisa. Selama kapitalisme itu bisa juga memberikan kita pemerataan akses, pemerataan distribusi, pemerataan cut gitu di segala bidangnya. Jadi secara nggak langsung feminisme bisa hidup di bawah itu. Dalam perspektifku ya, bukan berarti aku mengatakan bahwa di bawah sistem yang lain feminisme nggak bisa hidup, tapi buktinya juga banyak kan, di bawah sistem yang lain juga pasti ada. Tapi kalau pengen tetap hidup di bawah sistem kapitalisme, feminisme itu syaratnya pertama dia harus memberikan gebrakan juga, dan juga kapitalisme harus sadar diri. Ya. Benar. Susah sih itu, gitu. Susah, masalahnya gini. Kapitalismenya aja cuma mikirin profit gitu, bodo amat anjir. Makanya kenapa si wanita ini jarang dikasih tempat, karena dia udah kodratnya nyusahin gitu kan. Maksudnya nyusahin nih gimana caranya profit kalau dia ada cuti hamil, kalau dia ada cuti mens gitu. Sementara kita butuh profit gitu, kita pakai popnya kapitalisme misalnya. Iya. Mereka tuh butuh profit, butuh ya produktivitas yang nggak bisa dilakukan sama cewek gitu, nggak bisa dilakukan sama wanita gitu. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu nggak bisa menghalangi sih harusnya gitu kan. Iya, betul. Cuma ya nggak tahu sih kedepannya gimana. Tapi menurutku sih sebenarnya kapitalisme juga nggak bisa menyalahkan hal itu, karena itu sudah kodrat alami ya, biologinya wanita seperti itu, sudah alami gitu. Yang pasti juga aku agak kurang setuju nih dengan banyak tadi itu kapitalisme. Ya, gimana tuh? Gini, sebenarnya tuh kapitalisme tuh masih bisa dapat untung, karena kan nggak wanita ketika datang bulan nggak langsung satu koloni kan, enggak kan? Iya, benar. Jadi masih bisa make profit di situ, masih bisa.
Cuman itu tadi, bagus. rasanya kapitalismenya ini kurang sadar diri dalam artian mereka itu pengen dapat untung tapi nggak menyediakan distribusi, nggak menyediakan kesetaraan, dan nggak menyediakan akses yang baik. Jadi kalau Benar. kapitalisme itu pengen berdamai dengan feminisme, dengan yang lain-lainnya, coba deh buka diri untuk akses yang lebih merata. Sama kayak yang Fraser bilang tadi, jangan nggak boleh kita luputin kayak wacana-wacana kebudayaan, gender itu nggak boleh kita lupain. Balik lagi ke tadi. Beneran berteman nih sama Fraser nih. Boleh lah, asik kayaknya tuh orang. Boleh lah. Boleh. Walaupun dia kiri, tapi dia juga berani juga mengkritik kita. Oh, ternyata si Max sih halu misalnya gitu. Iya. Jangan-jangan yang dibilang halu itu sebenarnya kita cuma butuh waktu tuh buat terjadi. Oh, iya sih. Lebih panjang lagi ya. Iya, benar. Iya, beda bahasan dong. Iya sih. Tapi menarik. Iya. Menarik banget. Aku dapat insight yang baru juga. Gitu kan. Insight yang baru dari Kaitan tentang Fraser gitu kan, bagaimana kita menyikapi keadaan saat ini, dan juga bagaimana kita juga melihat sejarah gerakan dari gelombang 1, gelombang 2, Sparta, sampailah yang saat ini gitu kan. Dan yang bisa kita tarik adalah yang paling penting itu sebenarnya bukan masalah teorinya, karena teori itu bisa terbentuk, ya kan, berkembang. Tapi yang paling mendasar itu adalah niat dan semangat di orang-orangnya. Tanpa itu semua nggak bisa bergerak. Benar. Itu yang benar banget. Karena Fraser kan gini, di awal dia mengkritik tentang Marxis yang hanya mengerucut ke ekonomi gitu kan. Sedangkan dia mencoba membawa suatu pendekatan yang teorinya juga bisa kita bilang terlalu general, terlalu umum, tapi dia punya semangat punya semangat kan. Jadi itu yang menarik dari Fraser, itu yang menarik dari pembahasan kita dari kemarin. Kalau Mbak Intan sendiri gimana? Sama ini sih, bagus tadi ada sanggahan dari Bung Angga tentang sebenarnya kapitalisme bisa kok menemukan semangat feminisme gitu di dalamnya gitu. Ya kalau kapitalismenya bisa punya pemikiran seperti Anda ya. Kalau pemikirannya ngetok palu kayak saya, ya. Tapi bagus juga sih, bisa dipertimbangkan gitu. Ya, menurutku aku sepakat sih. Jadi dinamika yang kita buat ini tadi kayaknya ada manfaatnya sedikit ya malam ini. Alhamdulillah. Bagus aku. Aku sepakat sih juga. Karena mungkin kalau kita lihat kapitalisme secara buta, kayak yang aku tadi, Povku tadi, bisa jadi feminisme nggak bisa bergabung sama kapitalisme. Padahal kalau kita mungkin cobalah buka diri, buka pikiran, jangan yang lain pokoknya. Ini apa lagi? Itu. Ya, itu pasti bisa berkolaborasi sama kapitalisme, karena sebenarnya ya kayak yang Bung Angga tadi bilang, bisa kok profit tuh datang, produktivitas itu datang, bukan jadi penghalang misal cewek itu datang bulan apa-apa, karena ya itu kodrat yang nggak bisa nggak bisa dihindari gitu. Kecuali kalau kayak yang kasus-kasus yang akhir-akhir ini marak gitu. Ini ada hubungannya sama negara lagi. Bisa jadi dengan kebijakannya negara, kalau pengen profit kita ketok palu gitu, nggak usah lah kita mendengarkan feminisme dan lain-lain. Kita buat aja obat gitu, obat biar perempuan nggak bisa mens gitu, perempuan nggak bisa hamil gitu-gitulah. Kan ada juga kan yang kayak gitu, tapi kayaknya kejauhan sih yang aku bilang. Cuma ya mungkin ada juga yang profnya kayak gitu kan. Iya. Tidak menutup kemungkinan, probabilitasnya tetap ada. Iya. Di mana kapitalisme masih hidup itu cara untuk mencari profit itu makin aneh-aneh aja. Iyalah. Serius itu. Iyalah.
Dan itu lagi marak woy sekarang woy. Ya, ada tangan negara di situ ya. Iya, tangan Susah. tidak terlihat ya, kata Adam Smith, invisible hand, tidak terlihat gitu. Ya, tapi sedikit banyak Aduh, aku menarik bisa banget. mengambil posisi bahwa ya kita boleh kok berteman dengan Fraser, cuman kita menjaga jarak supaya begini, kita nggak masuk ke dalam pemikiran Fraser itu, tidak memposisikan pikirannya sebagai Cara teman. buta. Itu bahaya gitu, itu bahaya. Iya. Iya. Karena nggak akan ada Sepakat. perubahan yang baik. Salaman dulu gak sih? Salaman Bu, kita salaman. Nggak ada kemajuan. Iya, benar sih. Gak ada kemajuan. Iya. Jadi kalau kita percaya satu teori aja sama aja kayak kita percaya agama dong. Oh, Bu. Aduh, jangan dong. Di WA aja, di WA aja. Tapi Jadi iya. menarik. Jadi kita memang posisikan Fraser itu sebagai salah satu batu pijakan untuk gerakan feminisme lebih lanjut agar tidak melupakan aspek-aspek penting lainnya, nggak cuma tentang bagaimana kita mendapatkan kemenangan, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengembangkan teori-teori kultural, kesetaraan, budaya, dan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Juga. Ya, betul. Oke, Mbak Intan, thank you nih. Udah di penghujung acara. Udah nih. Iya dong. Cepet banget sih. Saya mau lihat skor bola ini, tolonglah. Iya. Oke. Semangat. Last statement deh dari Mbak Intan apa nih? Last statement, oke. Aku nggak bakalan jauh-jauh deh dari ini, nggak bakalan jauh-jauh dari konsepnya Fraser. Tetap jangan lupain apresiasi aja ya, sama apa yang dilakukan, entah itu nggak usah bias gender lah, mungkin kalau memang itu yang dilakukan kebaikan ya kita terima kasih gitu. Kita jangan sampai lupa apresiasi itu gitu. Siapapun bisa melakukan kebaikan itu tanpa pandang gender gitu. Itu sih mungkin. Wih, keren nih. Boleh nih aku jadiin quote nanti. Ya. boleh. Ke apa ya? Datangnya bukan karena gender, tapi karena memang orang yang pengen melakukannya dan bisa datang dari siapapun. Iya. Oke, mantap. Kalau dari Bung Angga sendiri gimana nih? Tambahan dong. Baru ditodong aku nih lagi. Jadi kalau dari perspektifku sih, pertama ya tetap menjaga semangat dalam arti bukan hanya tentang melawan aja, tapi juga semangat untuk belajar, semangat untuk merevisi, semangat juga untuk mengembangkan, karena tanpa ketiga itu menurutku suatu teori susah untuk berjalan, karena kita juga harus tahu bagaimana titik salahnya kita, bagaimana juga langkah yang harus kita ambil selanjutnya, itu jadi penting. Jadi pertimbangan kecil itu nggak boleh disingkirkan, karena ketika kita singkirkan itu akan jadi suatu gerakan yang kurang lengkap ataupun cacat. Seperti itu, sobat. Semangat. Oke, kalau kayak gitu, thank you, Mbak. Terima kasih. Thank you ya, thank you semua udah hadir. Bintang tamu pertama di sesi pasif ini. Semoga kita ketemu di pasif. Thank you juga sudah diundang. Tadi ada Bung Hugo anyway, aku lupa menyapa. Ada Bung Hugo tadi, tapi nanti dia sesi kedua itu Bung Hugo. Bahas kiri-kiri. Iya, nanti aku hadir. Oke, siap. Sorry thank you. Terima kasih. Mengganggu aktivitasnya. Lagi di kafe, lagi nyantuy loh. Enggak, santai. Thank you. Makasih ya sudah mengundang. Pengen ngingetin teman-teman juga. Jadi kalau tanggal pasif ini berubah-ubah itu bebas ya. Itu suka-suka hati kita. Kalau tidak bisa mengatur, ingat itu ya. Iya, karena baik hostnya maupun pembicaranya kayaknya banyak yang labil ya, termasuk saya. Suka-suka kita gitu. Jadi ditunggu aja gitu. Karena akan dilaksanakan. Nggak akan dibatalin. Kalau dibatalin nanti. Iya. Oke. Semangat aja pokoknya hostnya ini ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, thank you. Bye semuanya, dadah. Yeah, see you. Bye.